Salam Dito. Apa nih nasihat Sang Cahaya kali ini? Semoga lebih menarik dan seru ya, Dit. Salam Carla. Nasihat kali ini tentu menarik dan seru karena semua sumber dari Sang Cahaya. Oke, kali ini kita bahas tentang hati. Nah, kenapa kita harus berhati-hati dengan hati? Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Hati adalah lubuk, danau, telaga, laut, samudera, semesta, dan di dalamnya bisa menyimpan rahasia, luas, tapi begitu juga bisa jadi hati itu kubangan, sepiteng, tempat kotoran, dan kedangkalan dan kesempitan, makanya bisa baik dan bisa jahat. Awal hati itu menjadi baik dan jahat, terang dan gelap, awalnya dari makanan yang dikonsumsi oleh yang memiliki hati itu, makanan yang dimakan itu diolah oleh perut, sarinya menjadi zat dan darah lalu dialirkan kepada hati. Ketika makanan itu baik, maka yang mengalir kepada hati baik. Jika makanan itu haram, maka darah yang mengalir ke hati adalah darah yang kotor, dan menjelaga di hati, membuat hati menjadi bentuk yang gelap. Jika makanan itu kotor, maka hati jadi kotor. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan hati sebagai ukuran baik buruknya tingkah laku seseorang? Penjelasannya, panca indera kita itu umpama jalur-jalur paralon, apa yang ditangkap oleh indera kita entah mata, telinga, nafas, rasa, raba, semua itu mengalir lewat paralon yang berupa urat-urat, mengalir kepada hati, gemburuk aliran dari indera kita semua ke dalam hati. Hati yang biasa dimakani barang baik maka apa yang mengalir ke hati itu akan dijernihkan oleh hati. Jadi, apapun yang nampak di luarnya buruk terfilter dan ternetralisir racun jahatnya, karena hati baik, maka sesuatu yang asalnya jelek, lantas keluar dari hati yang baik menjadi terjernihkan, lalu menjadi pendapat dan kesimpulan ketika melewati akal, akan menerjemahkan dari perkataan ruhani hati, menjadi penjelasan. Akal menerjemahkan dalam bentuk kesimpulan dan pendapat yang akan diucapkan dan ditulis tangan menjadi suatu pendapat dan kesimpulan. Makanya jika hati itu baik, akan baik pula kesimpulan dan tulisan, atau perkataan. Tapi ketika hati itu buruk, karena dibentuk dari makanan haram, hati menjadi legam, keras, seperti sepiteng pembuangan tinja. Apa yang ditangkap indera mengalir gemburuk ke dalam hati yang jelek dan busuk penuh belatung, sesuatu yang baik pun akan jadi buruk, apalagi sesuatu yang tak baik. Selesai masuk ke dalam hati, mengalir kepada otak, dan diterjemahkan dalam pendapat dan kesimpulan, perbuatan, perkataan, tulisan. Tulisan pun akan penuh kebencian, sumpah serapah, dan segala keburukan. Jadi, buruk baiknya pendapat kita, kesimpulan, ucapan, tulisan, komentar, itu semua menunjukkan baik buruknya hati kita. Jika baik hati kita, maka akan baik pula pendapat, kesimpulan, ucapan, tulisan kita. Sebaliknya akan buruk pendapat, kesimpulan, ucapan, tulisan kita. Jika hati kita juga buruk, makin buruk itu tanda makin buruk hati kita. Jadi, jika kita menulis buruk, berkomentar buruk, menulis dan berkata buruk itu bukan menunjukkan siapa-siapa, tapi menunjukkan betapa buruknya hati kita. Itu tak dapat dihindari, seperti lubang botol minyak wangi itu akan berbau wangi, menunjukkan kalau botol itu adalah botol minyak wangi. Begitu juga lubang angin sepiteng itu berbau tinja, itu menunjukkan isinya sepiteng apa. Jadi, jika kita berkata, berpendapat, menulis yang buruk, itu tanda hati kita itu seperti yang kita lakukan. Jadi, jika buruk dan kasar, bejat, kotor, mesum, dan lain-lain, itu menunjukkan hati kita itu bagaimana. Kamu seperti berkata, ini loh hatiku. Nah, itulah nasihat Sang Cahaya kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata kita memang harus berhati-hati dengan hati ya. Oke Dit, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin.